Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Allah kita memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa berta'awud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, dari perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang dikehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yudil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepadanya. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi illa melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah, wahdahu la syarikalah, yaitu Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam menuhankannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah, beliau adalah seorang hamba Allah sama seperti kita, yaitu abduhu wa rasuluhu, sekaligus beliau adalah pembawa risalah Islam kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dalam bertakwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa melainkan wa antum muslimun, keadaan kalian Islam dan beramal dengan amalan Islam saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum ma'amalakum, Allah akan memperbaiki untuk kalian, yaitu amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan kepada kalian, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa seseorang itu yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya dengan segenap kemampuannya, faqad faza fawzan 'adziman, maka sungguh beruntunglah orang yang bertakwa kepada Allah dan melakukan perkataan yang benar, yaitu mendapatkan surganya Allah yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian ittiba' atau mengikuti khutuwatis syaiton, yaitu langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, aduwwu mubin, yaitu musuh yang nyata. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi, ya Allah bila selawat pada nabi kami yaitu Muhammad dan kepada para keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mau mentaati beliau atau mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian sore hari ini, walaupun dengan beberapa kendala teknis ya, mohon maaf apa yang terjadi. Biasanya memang ada ketidakkoneksian antara komputer dan juga perangkat yang kita pakai. Dan jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan saya menyapa dulu pada tim. Sepertinya powernya mas, kabel powernya itu kan tidak nyala itu tadi, sekarang kan sudah nyala. Nah dia baik. Jadi saya lihat tadi sepertinya kok LCD-nya mati, mungkin kabel powernya lepas atau bagaimana itu. Oke. Baik jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan di pekan yang lalu. Bagi panjenengan yang masih belum bisa mengikuti pembahasan saat ini, bisa melihat di video sebelumnya di channel Daring Islam atau Rumah Syamil Quran 424 Trenggalek untuk melihat materi sebelumnya. Sebagian yang kita pelajari sudah ada di sana, kita mengulangi sedikit pada pembahasan yang lalu. Yang kita bahas kali ini adalah berbagai makna atau arti dari lafadz atau kata jin. Dulu kita sudah menemui bahwasannya artinya lafadz jin itu apa? Yang pertama yaitu makhluk atau alam gaib yang di dalamnya ada kepada malaikat juga pada manusia. Jadi lafadz al-jinnah itu juga merujuk kepada malaikat sebagaimana ayat yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Dan kemudian yang kedua adalah lafadz
al-jan atau jin itu bisa merujuk kepada apa? Ya makhluk gaib yang namanya jin itu sendiri yang tercipta dari api. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Dia itu dari bangsa jin yang dia adalah fasik atau ingkar kepada perintah pemelihara yang yaitu Allah. Dan dikatakan oleh Allah, wa khalaqal jan mim marijim minnar. Dan Allah ini menciptakan jin itu dari nyala api yang menyambar-nyambar, yaitu di bagian fata morgananya. Nah, maka itu merujuk kepada arti ya bangsa jin. Nah, pada pembahasan arti nama yang merujuk kepada bangsa jin itu, kita memiliki dua arti. Yang pertama siapa? Ya bangsa jin itu sendiri. Yang kedua adalah ular. Nah, jam rahimakullah, al-jan yang berarti sebagai makhluk gaib yang bernama jin. Jan juga berarti sejenis ular. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua contoh di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat An-Naml ayat yang ke-10 dan surat Al-Qasas surat 28 ayat ke-31 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alqi 'asaka. Wahai Musa, lemparkanlah apa yang ada di tanganmu itu, yaitu tongkatmu itu. Kemudian karena ini perintah Allah, Musa yang saat itu telah berbicara dengan Allah pun mengikuti, sami'na wa ata'na. Falamma, maka tatkala ra'aha, Musa melihat tongkatnya yang dilemparkan itu, tahtazu, yang kemudian bergerak-gerak. Dia mulai menggeliat gitu, menggeliat, kemudian ular berganti bentuk dan dia tongkatnya itu bisa bergerak cepat merayap di tanah. Ka'annaha, seakan-akan tongkat itu janun, yaitu seekor ular. Maka kata jan atau jin ini merujuk kepada arti ular. Dan juga ini merupakan salah satu dari dua tipologi jin dalam menampakkan diri di dunia manusia, yaitu berbentuk ular. Nah, ini sudah satu paket ini. Nah, kemudian di ayat ini selanjutnya, walla mudbiru walam yu'aqib. Kemudian si Musa ini karena takut tongkatnya itu bergerak-gerak dan bergerak cepat seperti ular merayap, ya ular yang berbisa dan yang lain-lain itu, dia larinya cepat dan dia tidak menoleh karena saking takutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, la takhaf, jangan engkau takut, ini la takhafu la dayyal mursalun. Ketahuilah sesungguhnya aku ini, kalau di hadapan para rasul-rasul itu, para rasul itu tidak perlu takut karena ada aku di sini. Jadi kamu tidak usah takut, sesungguhnya tongkatmu itu berubah jadi ular besar dan bergerak seperti ular sesungguhnya, itu adalah karena ya perintah Allah yang akan menjadi mukjizatnya Nabi Musa. Kenapa tongkatnya dibentuk seperti ular, bahkan memang jadi ular beneran? Karena akan melawan ularnya para penyihir-penyihirnya siapa? Fir'aun. Dan lawannya adalah penyihir yang mereka menguasai jin, dan mereka pun juga menyerupakan diri dalam bentuk ular. Nanti pertarungan antara dua ular, satunya ular dari jin, yang satunya ular beneran karena bentukan Allah kepada tongkatnya Nabi Musa. Adapun di ayat yang lain yang saya contohkan tadi di surat Al-Qasas 31, ini kisahnya sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Allah mengatakan, wa an alqi 'asaka, dan Musa, lemparkanlah tongkatmu itu. Maka tatkala tongkatnya itu dilemparkan, dia melihat tahtazu, tongkatnya itu mulai bergerak-gerak, ka'annaha janun, seakan-akan atau menjadi ular. Jadi dua kata di dalam ayat ini menjadikan arti jin, lafadz jin itu juga berarti kepada ular. Nah, saya yakin panjenengan sudah bisa memahami semuanya. Kalimat yang kemarin dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani bahwasanya kata jan itu dalam ayat ini memberi isyarat bahwasanya itu benar-benar berarti kepada ular dan memiliki sifat geraknya ular itu sangat cepat. Dan begitu pula
jin itu juga geraknya sangat cepat. Karena kan pernah melihat jin, jadi kan bergeraknya cepat sekali, bahkan sekejap mata kita seperti itu bayangannya kalau dia bergerak. Tidak ada manusia bisa bergerak secepat itu, dan kata Imam Asy-Syaukani, ular yang bergerak yang dimaksudkan itu dalam dua ayat ini adalah memang benar-benar asli ular, tapi kata yang dipakai adalah apa? Janun, yaitu jan. Jadi merujuk benar-benar kepada jin, juga kepada ular yang memang memiliki sifat yang sama. Dan diantaranya sifat yang kita dapati kemarin, mereka ini kalau tertulis dengan lafadz jim dan nun digandengkan, itu memiliki sifat apa? Tidak terlihat. Artinya apa? Gerak mereka itu tidak terlihat atau mencari tempat yang tidak kelihatan, yang samar-samar. Jadi jin menampakkan diri mungkin di baliknya pohon yang mepet sekali kan gitu. Mana ada dia nongol langsung di depannya pohon, ular juga gitu, keluar pasti melipir-melipir lewat tempat-tempat yang apa? Di sela-sela seperti itu. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Nah, kita melanjutkan di dalam penjelasan lafadz al-jinnah, yang berarti jin, kemudian al-jinnu yang juga berarti jin, dan janun yang berarti jin. Cuman kata para ulama tafsir, ketiga jenis lafadz di atas itu kalau berada di dalam ayat yang selain tiga ayat yang telah kita pelajari tadi, yaitu surat As-Saffat ayat 153, surat An-Naml ayat ke-10, surat Al-Qasas 31, ini memiliki arti yaitu bangsa jin. Jadi kalau panjangan membuka Al-Quran, menjumpai lafadz dalam bahasa Arab di tulisan Al-Quran itu al-jinnah, al-jinnu, jan. Ini kalau di luar tiga ayat ini itu ditafsiri, diterjemahkan kepada apa? Bangsa jin. Nah, kita lihat di surat As-Saffat tadi, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnah. Nah, mereka orang kafir itu menjadikan antara Allah dan dengan apa? Antara jin. Tapi para ulama tafsir mengatakan jinnah di sini adalah siapa? Malaikat perempuan yang dikatakan sebagai anaknya Allah, anak perempuan Allah. Sedangkan ini rujukannya kepada ayat 19 dari surat Az-Zukhruf yang kita dapati kemarin. Mereka ini mengatakan seperti itu karena apa? Mereka juga berkata wa ja'alul malaikata, mereka menjadikan malaikat itu alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka ini menjadikan para malaikat itu sebagai anak perempuannya siapa? Allah yang maha pengasih. Jadi itu rujukannya. Kemudian di ayat yang kedua tadi, ini pengecualiannya. Kalau di surat An-Naml ayat ke-10 ini dikatakan ka'annaha janun, ini artinya bukan bangsa jin, tapi artinya apa? Seekor ular. Jadi bukan seakan-akan menjadi jin, bukan, tapi ular. Pengecualian yang ketiga kita dapat tadi surat Al-Qasas ayat 31, ka'annaha janun, yaitu artinya ular. Kalau tidak di tiga ayat ini berarti masuk kepada arti bangsa jin, bangsa lelembut. Misalnya kita ambil contoh di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita dapati di salah satu surat yaitu surat Al-Jin. Ini banyak sekali kalimat jin, tapi kita ambil di ayat yang ke-6 saja yang lebih mudah dan memiliki makna yang penting bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annahu, dan bahwasannya ya, karena rijalun, ada beberapa rijal itu laki-laki dari kalangan apa? Minal insi. Jadi dikatakan dan bahwasannya atau sesungguhnya itu ada beberapa laki-laki dari kalangan bangsa manusia itu ya'udzuna, mereka meminta pertolongan atau berlindung. Ya'udzuna seperti berkat, asal katanya adalah ta'awud, ngoten nggih, isti'adzah. Mereka meminta pertolongan yaitu perlindungan. Kan ta'awud itu berlindung. Jadi mereka berlindung kepada siapa? Birijalin, kepada siapa? Beberapa laki-laki dari minal jinni, bangsa jin. Jadi kata
al-jinni di ayat yang ke-6 dari surat al-jin ini merujuk arti tidak ada yang lain kecuali ya lelembut itu, jin itu yang tercipta dari api, dikatakan di dalam Al-Quran sudah kita dapat tadi, mimma rijim minar. Nah, jadi ini tidak diartikan atau ditafsirkan kepada yang lainnya. Kemudian fazaduhum, dan mereka itu jin yang dimintai tolong itu, kalau sudah dimintai tolong dia merasa apa? Besar, dan sehingga apa? Rohakon, mereka itu justru durhaka, mengajak kepada kedurhakaan kepada manusia, justru dijerumuskan, diajak kepada apa? Hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan atau syariat. Jadi dikasih syarat-syarat, lebih baik kamu begini biar kamu terlindung dari ini, biar kamu aman, ya seperti itu. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lain yang paling mudah kita juga dapati, yaitu di surat An-Nas. Di surat An-Nas ayat yang ke-16 kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu, adalah yang apa? Memberikan was-was fi sudurinas, di dalam dada atau diri manusia itu, minal jinnati wan nasi, yaitu dari kalangan bangsa jin. Jadi kata ini berarti kepada jin, bukan kepada yang lainnya. Bisa difahami di sini, ya. Baik, kalau itu sudah bisa difahami perbedaan lafadz jin yang mana harus diartikan sebagai malaikat, mana yang harus diartikan sebagai ular, mana yang harus diartikan sebagai bangsa jin dalam memaknai apa? Kalimat di dalam Al-Quran. Kemudian jamaah rahimakumullah, karena kita bersinggungan dengan kata jin dan sedang kita bahas di dalam Al-Quran, maka perlu kita ketahui lafadz jin ini dicatat di dalam Al-Quran, di dalam matematikanya Al-Quran. Di Al-Quran itu bisa ditinjau secara apa? Matematis, karena memang kitab yang sangat luar biasa yang diciptakan atau yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, bukan karangan manusia yaitu Muhammad. Jamaah rahimakumullah, apabila kita membuka di dalam Al-Quran, panjenengan mencari baik manual, panjenengan buka dari ayat surat pertama sampai surat terakhir 114 surat An-Nas itu, kalau panjenengan melihat konfigurasi huruf al-jinnu, ada alif, ada alif, ada lam, ada jim, ada nun, ini itu di Al-Quran itu tercatat terulang sebanyak 22 kali. Jadi memang artinya jin, tapi dengan tulisan terdiri dari 4 huruf alif, lam, jim, dan nun ini, atau dibaca al-jinnu ini, tertulis 22 kali. Adapun nanti bisa dicek, yang pertama, kelompok pertama ada di ini beberapa surat yang berbeda, 22 tadi, 22 kata di dalam surat yang berbeda. Di surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-100, ayat 102, 128 dan 130. Kemudian bisa dijumpai lafadz yang bentuk seperti itu tadi di surat Al-A'raf ayat yang ke-23 dan juga ayat 179. Ada di surat Al-Isra ayat ke-88. Ada pula di surat Al-Kahf surat ke-18 ayat yang ke-50, yang tadi kita katakan kana minal jin. Kemudian di surat An-Naml ayat ke-17 dan ayat 29. Ada di surat Saba ayat 12, 14 dan 41. Surat Fusilat ayat 29 dan 25. Surat Al-Ahqaf ayat 12 dan 29. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Ar-Rahman ayat ke-33. Surat Al-Jin ayat 1, 5 dan 6 yang juga kita dapati tadi. Itu jamaah rahimakumullah. Nanti panjangan bisa cek sendiri totalnya tadi berapa? 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22. Kemudian jamaah rahimakumullah, lafadz al-jinnah. Sekarang ada makna lagi al-jinnah yang bisa berarti apa? Jin, bisa berarti malaikat yang ada di dalam surat
yang sudah kita bahas tadi. Konfigurasinya yang pertama ada alif, ada lam, ada jim, ada nun, dan ada ta marbutoh. Ini di Al-Quran diulang sebanyak 10 kali, yaitu di surat Al-A'raf ayat 184, di surat Hud ayat 119, surat Al-Mu'minun ayat ke-25, ayat ke-70, surat As-Sajdah ayat yang ke-13, surat Saba ayat 8 dan 46, kemudian surat As-Saffat ada di ayat 158, itu tersebut 2 kali di dalam ayat itu, dan surat An-Nas ayat yang ke-6. Kemudian jamaah rahimakumullah, lafadz yang ketiga yaitu al-jan, alif, lam, jim, dan nun, bentuknya seperti ini. Itu diulang sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Surat An-Naml ayat 10, surat Al-Qasas ayat 31, surat Ar-Rahman ada 4 tempat, yaitu ayat yang ke-15, 39, 56, dan 74, dan surat Al-Hijr ada 1, yaitu di ayat ke-27. Jadi panjang nanti bisa cek di situ dan bisa dikomparasikan artinya. Jadi bisa merujuk kepada arti jin, malaikat perempuan tadi, bisa juga kepada ular. Nah, cuman jamaah rahimakumullah, ada satu arti yang belum kita pelajari, dan itu juga tercatat di dalam Al-Quran, dan ini merupakan satu sifat dari jin juga, yaitu apa? Berarti gila atau kegilaan. Ya sederhananya kalau orang kesurupan jin itu modelnya bagaimana? Kayak orang kesurupan itu loh, kan seperti orang gila, akalnya hilang. Nah, itu juga merujuk pada sifat jin, karena jin diciptakan dari tadi mimari jiminar minari samum, dari api yang menyambar-nyambar, dan itu di bagian atasnya. Jadi kalau api itu tidak bisa diem, bergerak terus, maka orang kalau kemasukan jin itu dia tidak bisa tenang, pasti bergejolak terus, dan dia sifatnya panas seperti api, dia tidak bisa diam terus, tempo atau semacam tensinya itu selalu meninggi. Nah, itu nanti kita dapati karena turunan artinya juga seperti itu. Jamaah rahimakumullah, di dalam menjelaskan al-arti al-jin atau berarti kegilaan dengan tulisan jinnatun atau jinnah, ini para ulama mengatakan diartikan yaitu orang gila atau orang yang kesurupan, yang tidak waras, seperti itu. Jadi ada seseorang yang dialamatkan dengan kata ganti jinnah dan dicatat dalam Al-Quran, yang diartikan sebagai orang yang gila atau orang yang tidak waras. Jadi tidak perlu diikuti orang seperti ini. Nah, ini jamaah rahimakumullah, di antaranya yang pernah dituduh oleh kaumnya sebagai orang gila atau orang yang tidak waras atau orang kerasukan jin, itu 2 orang yang sangat mulia, itu Rasulullah SAW, yaitu Muhammad, dan yang kedua adalah Nabi Nuh. Mereka itu dituduh oleh kaumnya karena orang ini kok memiliki pikiran yang aneh-aneh, ada Tuhan yang lain, ada cara beribadah yang lain, yang sudah dikerjakan oleh mereka di kaumnya itu dianggap apa? Ya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena itu adalah apa? Adat istiadat. Nah, maka ini ada yang melemparkan tuduhan ini kepada mereka berdua dengan kata ganti apa? Jinnah, atau dalam kata yang lain turunannya adalah majnun. Pernah dengar kalimat majnun? Nah, seperti itu kita akan dapat di dalam Al-Quran. Baik, dalam kita mengartikan nama jin yang berarti kegilaan, yang pertama itu dialamatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada di surat Al-A'raf di ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yatafakkaru, apakah mereka itu tidak berpikir? Punya otak ini seharusnya kan kalian mikir ini ada orang yang seperti ini kok bikin acara aneh-aneh, dulunya ndak ada, dia datang-datang sebab pahlawan, mengaku sebagai nabi, bikin ibadah-ibadah sendiri. Ma bi sahibikum, ada pada apa? Sahabat mereka itu apa? Min jinnah atau min jinnatin, yaitu
kegilaan. Jadi kalau mereka berpikir seharusnya di dalam diri Muhammad itu tidak ada kegilaan, bukan orang gila dia. In huwa illa, tidak lain dia itu melainkan apa? Nadhirum mubin, yaitu adalah penyampai peringatan yang nyata. Nah, maka lafadz min jinnatin atau jinnah ini bukan diartikan sebagai apa? Jin, bukan. Jadi bukan berarti wah di dalam diri Muhammad itu ada jinnya, bukan seperti itu. Ada yang merasuki dirinya, bukan. Tapi di dalam ayat ini berarti kepada apa? Kegilaan. Jadi pengecualian yang ketiga yang ketiga ini tadi berarti apa? Kegilaan kalau berada di dalam surat Al-A'raf ayat 184. Bisa difahami di sini. Maka Nabi Muhammad itu sering dijuluki orang gila pada masanya. Ya karena apa? Ya ibarat orang kesurupan, hilang kesadarannya. Kemarin seperti itu kok sekarang bikin acara aneh-aneh seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah. Di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-70 disebutkan di sini alam yakulun, ataukah mereka itu mengatakan bihi padanya jinnatun atau jinnah, ataukah mereka itu mau mengatakan ada di dalam diri Muhammad itu adalah kegilaan, dia orang gila. Padahal ja'ahum, telah datang kepada mereka itu apa? Bil haq, yaitu dengan kebenaran. Itu Muhammad itu datang dengan kebenaran, dengan wahyu dari Allah, bukan merupakan apa? Seperti orang kesurupan. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu diikuti kata mereka, tapi justru ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Muhammad itu yang datang kepada kalian itu, pada mereka itu adalah suatu kebenaran. Wa aktsaruhum lil haq, dan kebanyakan dari mereka itu manusia itu lil haq, kepada kebenaran. Karihun, yaitu orang-orang membenci. Jadi ada satu tambahan faedah dari ayat ini, sesungguhnya apa yang ada di dalam diri Rasulullah itu yang sebagai teladan itu merupakan apa? Suatu kebenaran dan harus diikuti. Akan tetapi kebanyakan orang itu justru tatkala diberikan kebenaran itu malah apa? Ya malah membenci, tidak suka, malah suka dengan adat istiadat dan juga apa? Hal-hal yang mereka buat-buat sendiri. Kemudian dalam definisi yang selanjutnya jamaah rahimakumullah, tentang kegilaan yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW dengan kata dasar yaitu jinnah, ada di surat Al-Qalam ayat yang kedua. Ini dengan kata turunan yang artinya adalah kegilaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nun wal qalami, dan demi apa? Pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka catat. Pena, jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Al-Qalam, yaitu pena. Jadi makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadisnya insyaallah pekan depan akan kita tunjukkan, dalam konteksnya adalah Al-Qalam, pena. Jadi Allah menciptakan pena, kemudian pena bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku catat? Catatlah semua takdir dari awal sampai akhir. Dia mulai menulis pena itu di mana? Di lembaran Lauhul Mahfuz. Begitu sudah jadi seret, kemudian diberikan oleh Allah, diciptakan langit, bumi, sekian masa dan sebagainya sampai selesai. Nah, sesungguhnya segala takdir itu, mubram dan yang lainnya itu telah tercatat dan dicatat oleh pena. Jadi nanti kalau ada kuis berhadiah umroh, kalau ditanya siapa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, itu apa? Al-Qalam. Maka surat Al-Qalam ini kan, ini ngapain sih surat kok artinya pena, apa urusannya dengan pena? Justru ini adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Ma, tidaklah anta engkau wahai Muhammad bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat dari pemeliharamu itu, bi majnun, sebagai orang gila. Majnun itu adalah apa? Orang gila. Maka
dengan kata-kata yang telah kita dapati ini jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kalau seseorang itu telah bersentuhan dengan jin dan dia merasuk ke dalam dirinya, maka akan muncul gejala seperti orang gila. Sehingga arti itu diambil secara baku yang menunjukkan apa? Ya orang gila yang hilang akal. Tapi lafadznya dengan kata dasar apa? Jinnah. Nah, ini dialamatkan kepada Rasulullah. Maka kalau kita mendengar lafadz seperti ini, artinya apa? Kegilaan. Itu jamaah rahimakumullah. Baik, di dalam pembahasan yang terakhir ini, lafadz jinnah yang berarti gila ini dialamatkan kepada siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tidak luput Nabi ini dikatakan sebagai orang gila. Nah, maka ya hati-hati, jangan terus ketemu temannya, terus temannya itu hebat atau wedan kang gue ini, jangan gitu ya. Jangan, orangnya waras kok dikatakan gila. Ini seperti perbuatan orang jahiliyah, menyebut orang lain dengan sesuatu yang berbeda dari dirinya yang tidak dipunyai, itu disebut apa? Gila. Jangan seperti itu. Di surat Al-Mu'minun ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, in huwa illa, iya, yaitu yang bernama Nuh itu tidak lain, dia hanyalah apa? Rajulun, seorang laki-laki seperti kita. Ini kata apa? Kata orang-orang, tapi Allah mengatakan iya, Nuh itu tidak lain adalah seorang laki-laki. Bihi, padanya itu apa? Jinnah, yaitu kegilaan. Fatarabbasu bihi hatta hin. Kemudian maka Nabi Nuh itu ya mungkin dengan bahasa kita mungkin agak jengkel, ya sudah, kalau kalian menilai diriku ini seorang laki-laki dan ada kegilaan, kok bangun perahu yang besar, katanya nanti akan ada air yang bakal apa? Menenggelamkan mereka. Ini pikiran ndak wajar nih, perahunya mau dibikin besar supaya semuanya bisa masuk. Itu ini orang gila. Dan Nabi Nuh itu tatkala dia mewujudkan apa perintah Allah berupa perahu besar, itu bukan langsung motong pohon, tidak. Di dalam tafsirnya disebutkan Nabi Nuh tatkala menerima wahyu, itu memang tujuannya seperti itu. Kamu buatlah perahu besar, dan itu nanti untuk menyelamatkan kamu dan seluruh makhluk yang aku perintahkan untuk kamu bawa berpasang-pasangan, itu nanti dengan cara seperti ini. Nah, artinya apa? Nabi Nuh pun yasamina wa ta'na, kemudian mengatakan kepada pengikutnya, yuk dari sekarang kita nanam pohon dulu, nandur dulu, buka lahan dengan spesifikasi itu, diberi apa namanya, semacam dikasih breakdown, kemudian juga apa, diinspektori. Jadi ada apa, semacam supervisinya malaikat. Sekarang kamu bikin lahan kosong dulu, terus cari tanaman yang jenis ini, ditanam seragam terus. Jadi orang melihatnya, lihat Nuh ini gila, kok dia bikin ini, nanam sendiri, terus tanamannya semakin tinggi, kan dia umurnya ribuan tahun. Jadi nanam seperti itu ya urusan kecil kayak kita sekarang nanam pohon mungkin sengon sekitar 5-10 tahun seperti itu. Tapi Nabi Nuh ini nanamnya ratusan tahun. Jadi ini orang ini gila, ini nanam pohon, katanya nanti mau bikin perahu, apa tuh perahu, tidak ngerti. Begitu tanamannya sudah tinggi, sudah usia potong, dikatakan oleh supervisinya yaitu malaikat, sekarang potong. Kemudian caranya begini, ditunjukkan langkahnya satu persatu, kemudian jadilah apa yang ada dalam kisah, yaitu perahu yang akan menyelamatkan mereka dari bahtera yang besar. Dan maka orang-orang itu yang awalnya melihat si Nuh dan pengikutnya itu, iya orang gila ini, seperti itu, tidak ada apa-apa bikin seperti ini. Nah, maka Nabi mengatakan fatarabbasu bihi hatta hin, sudahlah, kalau kalian seperti itu tunggulah terhadap apa yang aku sampaikan ini pada waktu yang Allah tentukan. Dah, silakan kamu bilang kita gila, nanam dari gini, terus dia apa, dikasih air, disirami, terus nanti dipanen, terus nanam lagi, dipanen, ya seperti itu, dikatakan dia gila. Qala, berkatalah Nabi Nuh, Rabbing surni, ya Allah, ya Rabbi, pemeliharaku, tolonglah aku, bima kadzabu, dengan apa yang mereka dustakan kepadaku. Mereka telah mendustakan aku. Saya nanam gini dikira orang gila, padahal ya nanti kalau sudah ketentuan mereka ya akan musnah binasa juga. Itu jamaah rahimakumullah bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mungkin cukup singkat yang bisa kita tambahkan dalam pengertian tentang
makna arti kata jin dengan beberapa turunannya, kita bisa mengartikan sesuai ketentuan telah kita pelajari. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk dalam pembahasan lain, yaitu tipu daya syaitan dan jin terhadap manusia. Jadi apa saja tipu dayanya, dasar-dasarnya seperti apa, dan itu akan kita pelajari supaya kita ini lebih mengenal jin dan syaitan agar kita bisa menghindari tipu daya. Dikatakan oleh Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu senantiasa mengikuti langkah-langkah, bukan langkah lagi, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dia itu setan, iblis itu dan bala tentaranya, lakum bagi kalian orang-orang beriman, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Baik, itu yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Barangkali ada yang ditanya? Tidak ada? Paham semua nggih? Baik, kalau ada yang terlewatkan bisa dilihat di rekaman kajian ini. Semoga bermanfaat pelajaran yang kita dapati bersama malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti versi tampilannya ini yang tidak ada di slide-nya nanti bisa lihat di kiriman yang saya sampaikan tadi nggih, versinya nggih. Ngoten mawon.